Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kalian tetap sehat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda di dunia ini. Anak-anakku, hari ini kita belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 tentang pekerjaan orang tuaku. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat ya anak-anak. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menemukan unsur-unsur cerita pada dongeng. Yang kedua, menyebutkan pekerjaan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjaga kelestarian hutan. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu, anak-anak? Tentunya ada ya. Baik, di sini kita akan menyimak video dongeng tentang kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Marilah kita saksikan bersama-sama ya. Nah, setelah kita menyaksikan video tupai dan ikan gabus, berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Yang pertama, judul. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, sifat tokoh. Yang keempat, tempat. Yang kelima, awal cerita. Yang keenam, akhir cerita. Dan yang ketujuh, pesan moral. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Ya, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah Beni adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beno. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, jawablah pertanyaan berikut ya anak-anak. Yang pertama, produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Yang kedua, apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan, apa alasanmu? Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbaharui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Nah,
Bersama dengan kelompokmu, diskusikanlah pernyataan berikut ini. 1. Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. 2. Profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Sering sekali karena adanya kebakaran hutan. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini ya. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Menurutmu, bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Diskusikan hasilnya dengan teman kamu ya. Apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Nah, sekarang warnai peta di bawah ini dengan warna hijau untuk menunjukkan masih adanya pohon di hutan. Lalu, warnai peta sesuai perkiraanmu kondisi hutan di Kalimantan pada tahun 2030. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan, mematuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.